Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, baik kita masuk ke materi ketiga, pertemuan ketiga untuk mata kuliah keterampilan konseling dengan tema tipe-tipe konseling. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar konseling. Ya, secara umum konseling dapat dipahami sebagai upaya bantuan yang diberikan oleh seorang expert pihak pertama yang disebut sebagai konselor, yang kemudian kepada pihak kedua atau klien atau konseli agar bisa berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi permasalahannya dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tipe-tipe konseling. Sebenarnya kalau kita melihat tipe-tipe konseling itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi banyak ya. Jika dilihat dari berdasarkan bidangnya, ada konseling dengan masalah pribadi, konseling dengan masalah sosial, masalah belajar, masalah karir, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan bentuk pelaksanaannya, konseling ada yang disebut dengan konseling individual dan konseling kelompok. Sementara kalau dilihat dari pendekatannya, ada konseling direktif, konseling non-direktif, dan konseling eklektik. Kalau konseling direktif itu konseling yang prosesnya lebih banyak dikendalikan oleh konselor sebagai pihak yang aktif, ya. Sementara non-direktif sebaliknya. Sedangkan konseling eklektik berarti gabungan antara direktif dan non-direktif. Jadi antara konselor dan konseling sama-sama aktif terlibat dalam proses konseling. Kemudian yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini adalah pembagian konseling atau tipe-tipe konseling berdasarkan waktu penanganannya. Ada yang disebut dengan konseling krisis, konseling fasilitatif, konseling preventif, dan konseling developmental. Yang pertama adalah konseling krisis. Krisis merupakan suatu keadaan disorganisasi di mana konseling menghadapi frustasi dalam mencapai tujuan hidupnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Kesenjangan antara keinginan atau harapan dengan realitas itulah yang terkadang bagi sebagian orang menimbulkan frustasi dan pada akhirnya menimbulkan krisis. Ya. Ada beberapa masalah yang kemudian mengandung krisis, misalnya yaitu kehilangan orang yang dicintai, kecanduan, ya, ketidakmampuan mengatasi situasi hidup yang sulit, krisis keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Beberapa masalah-masalah yang lain yaitu berkaitan dengan krisis. Ya. Krisis itu disebut sebagai krisis jika sudah sampai pada tahap melumpuhkan kesadaran individu, dalam arti mengganggu kesadaran diri individu, menghambat kontrol diri secara sadar, sehingga kemudian membutuhkan bantuan konseling. Ya. Beberapa situasi krisis yang lain yaitu biasanya bisa juga dengan adanya percobaan bunuh diri, karena kehamilan yang tak diinginkan, kematian orang yang dicintai, bisa juga karena perceraian, penyakit, ya, sedang mengalami sakit yang lama misalnya, mutasi jabatan, bisa juga menjadi anggota dalam sebuah keluarga yang baru, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan situasi-situasi krisis. Kemudian yang berikutnya adalah konseling fasilitatif. Konseling fasilitatif itu lebih pada bagaimana membantu klien, ya, ketika mengalami masalah itu menjadi jelas permasalahannya. Ya. Jadi terkadang orang datang kepada konseling, saya bingung, galau bu, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi kenapa itu terjadi? Bu, nggak tahu bu, masalah saya banyak, misalnya begitu. Nah, dengan konseling fasilitatif ini coba dibantu untuk bagaimana membantu klien menjadikan permasalahannya itu lebih jelas. Sesungguhnya yang membuat dia menjadi bermasalah itu apa dan masalah yang mana.
Konseling fasilitatif juga sebagai upaya bantuan dalam membantu individu untuk memahami dan menerima dirinya. Ya, selain itu juga dalam rangka upaya untuk menemukan rencana tindakan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang dialami. Dan semua itu dilakukan berdasarkan atas tanggung jawabnya sendiri. Konseling ini sering disebut sebagai konseling remedial. Baik, selanjutnya masalah-masalah yang biasa ditangani dalam konseling fasilitatif ini misalnya adalah pemilihan jurusan, perencanaan karir, pergaulan dengan anggota keluarga terkait dengan penyesuaian diri di lingkungan, masalah pengangguran, pekerjaan, pergaulan dengan teman, ya, proses identifikasi dirinya, kelebihan dan kekurangan apa yang dia miliki, minat, bakat, dan lain sebagainya. Jadi dalam proses konseling fasilitatif ini, konselor membantu klien agar ia bisa memahami dirinya dan melakukan pengubahan terhadap tingkah laku ke arah yang lebih positif. Bagaimana cara melakukan konseling fasilitatif ini? Ya, dilakukan melalui konseling individual dengan menggunakan berbagai teknik-teknik komunikasi antara lain pemantulan perasaan, pemantulan pernyataan, ya, interpretasi, konfrontasi, leading, dan lain sebagainya. Penjelasan teknik lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang berikutnya adalah konseling preventif. Ya, konseling preventif sebagai sebuah konseling yang sifatnya pencegahan, maka konseling ini sifatnya terprogram. Jadi menyajikan informasi pada kelompok atau membantu individu dalam mengarahkan program-program yang relevan. Ya, pemberian informasi, kemudian melalui bimbingan layanan informasi, ya, contohnya adalah pemberian informasi tentang pendidikan, kesehatan reproduksi remaja, ya, persiapan atau pilihan karir dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah konseling developmental. Ya, konseling developmental ini suatu proses di mana bantuan diberikan pada individu secara berkelanjutan dalam jangka waktu individu tersebut yang berfokus pada bagaimana membantu individu itu mencapai pertumbuhan yang positif, ya, sehingga bisa menerima dirinya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi permasalahan yang dialami individu tiap tahap perkembangannya tentu saja berbeda, maka bagaimana dalam konseling developmental ini memastikan membantu individu bisa berkembang sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Itu beberapa penjelasan sekilas tentang beberapa tipe-tipe konseling. Dari tabel ini bisa dilihat perbedaan antara tipe konseling krisis, fasilitatif, preventif, dan developmental dari segi rentang waktu, masalah yang ditangani, dan aktivitas yang dapat dilakukan. Ya, untuk selanjutnya kita diskusikan lebih lanjut pada sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.